Pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang dan berkontribusi sekitar 533 juta dolar Amerika atau 7,4 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 memberi manfaat langsung bagi Indonesia dengan kontribusi diperkirakan mencapai 533 juta dolar Amerika atau 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto PDB, termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Dari seluruh rangkaian kegiatan, baik di main event maupun di side event, Presidensi G20 Indonesia mampu menyerap tenaga kerja hingga 33.000 pekerja, terutama dari sektor transportasi, akomodasi, MICE, dan UMKM. Karena di setiap event selalu melibatkan UMKM. Ini terlihat dari mulai menggeliatnya perekonomian di Bali. Barangkali kalau kita melihat rangkaian pertemuan yang sudah sebanyak itu dalam 1 tahun, multiplier efeknya, kemudian mendorong sektor lain, saya kalau diminta menghitung ulang, saya yakin akan lebih dari 1,7 triliun ini. Sebagai bandingan, tahun 2018 kita menyelenggarakan annual meeting IMF World Bank. Kebetulan saya juga ditugaskan sebagai ketua pelaksana hariannya di tingkat nasional. Ini sangat berbeda, karena kalau saat itu eventnya hanya di 1 kali, walaupun cukup panjang 1 minggu, kalau ini sepanjang tahun. Dan ada 438 event di 25 kota. Jadi kalau bicara dampak atau manfaat nyatanya buat ekonomi kita, ini sangat terasa sekali. Hal senada disampaikan staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida. Nyoman Shuida mengatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta hingga 3,6 juta, serapan tenaga kerja 600.000 hingga 700.000 yang ditopang sektor kuliner, fashion, dan kria. Yang kita harapkan dari G20 ini adalah meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia, kemudian menghidupkan sektor hospitality, mendukung peningkatan konsumsi domestik dan mengoptimalkan peran UMKM, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di tengah-tengah dampak COVID-19, kita memiliki optimisme akan adanya perbaikan. Karena lahirnya kebijakan-kebijakan atau rumus-rumus kebijakan yang dibahas di dalam KTT G20 ini untuk perbaikan kesehatan berikutnya. Proyeksi ini masih bersifat prediksi terhadap adanya potensi manfaat dilaksanakannya perhelatan dan presidensi G20 di Indonesia. Capaian yang real baru akan bisa didapat dari analisis pelaksanaan kegiatan G20. Tim Liputan Metro TV.